Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua di channel Rivaldi Insight yang membahas terkait dengan konten trading saham, forex hingga kripto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis saham Hilcon dengan kode HIL, membahas terkait dengan analisis teknikal, analisis fundamental, neraca keuangan sampai dengan prospek ke depannya. Terus bagaimana terkait dengan apakah kita akan menjual atau membeli, apakah itu adalah sebuah peluang atau sebuah risiko. Secara garis besarnya, harga saham Hilcon untuk price earningnya itu ada di 517.32, sedangkan price book value-nya ada di 1.94. Sedangkan untuk market cap Hilcon pada hari ini ada di 2.8 triliun dengan return of assetnya ada di 9%, sedangkan return of equity-nya ada di 38%. Untuk saham Hilcon sendiri itu tercatat pada 1 Maret dengan penawaran ada di 1.250 sampai dengan 2.000, dengan penawaran umumnya itu ada di 1.250. Nah, secara garis besarnya profil perusahaan PT Hilcon itu merupakan kontraktor tambang dan infrastruktur yang ada di Indonesia, dan itu merupakan salah satu kontraktor terbesar yang ada di Indonesia yang IPO sejak 2023, di mana PT Hilcon sendiri bergerak di bidang nikel dan bergerak di bidang batu bara. Untuk saham PT Hilcon sendiri itu sudah melebarkan sayapnya. Yang pertama dia itu menjadi kontraktor dengan Hilcon Jaya Sakti, kemudian untuk kedepannya atau coming soon-nya ada di Hilcon Mining Indonesia, kemudian ada di Hilcon Jaya Land untuk properti, dan untuk industrinya itu ada di Hilcon Industrial Asset. Klien dari PT Hilcon sendiri itu merupakan Harita Group, kemudian ada Adaro, serta klien yang besar lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada kinerja keuangan PT Hilcon sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan laba bersih dari Hilcon sendiri terus bertumbuh, menunjukkan adanya efisiensi. Namun utang juga perlu kita cermati karena bisnis tambang merupakan bisnis yang padat modal. Seperti yang kita ketahui pada 2019 sampai dengan 2023 sebelum di IPO, terlihat bahwa revenue dari PT Hilcon sendiri mengalami kenaikan dari 500 miliar hingga 4,5 triliun. Nah, setelah IPO terlihat bahwa revenue dari PT Hilcon sendiri mengalami penurunan, tapi itu juga merupakan konsolidasi dari sebuah pergerakan harga atau dari sebuah supply dan demand yang tercipta pada sebuah market. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 16% yang merupakan saham yang di-share ke publik. Nah, seperti yang kita lihat pada grafik ini, revenue-nya itu ada di 3.266 miliar di 2022, di 2023-nya meningkat 4.046 miliar, kemudian pada 2024 mengalami sedikit penurunan di 3.946 miliar. Sedangkan untuk laba bersih PT Hilcon sendiri pada 2022 itu ada di 301 miliar, kemudian di 2023 ada di 351 miliar, sedangkan pada 2024 itu mengalami penurunan yang sangat tajam dengan angka 5,49 miliar. Nah, secara umumnya atau secara ringkasnya bahwa PT Hilcon sendiri dari tahun 2019 hingga tahun 2003 mengalami kenaikan, namun pada 2024 hingga 2025 PT Hilcon sendiri mengalami penurunan pada neraca keuangannya. Tercatat bahwa pada 2023 PT Hilcon sendiri memiliki utang 3.141 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2024 PT Hilcon sendiri memiliki utang 4.566,7 miliar. Selanjutnya kita akan melakukan analisis saham teknikal dan fundamental pada saham Hilcon, di mana tercatat bahwa IPO pertamanya sejak 2023, kemudian bagaimana terkait dengan perkembangan sahamnya secara price book value, kemudian cash flow-nya seperti apa, serta market cap-nya dan analisis teknikalnya untuk melakukan open position pada PT Hilcon sendiri. Oke, pertama kita masuk pada analisis fundamental saham Hilcon, di mana secara pendapatan laba bersihnya PT Hilcon sendiri dari tahun 2023 semenjak di IPO itu menunjukkan efisiensi sih sebenarnya, tapi perlu kita lihat bahwa utang juga perlu kita cermati, karena ya seperti yang kita bahas tadi bahwa ya
bisnis tambang merupakan bisnis yang padat modal. Nah, bagaimana neraca keuangan atau perkembangan keuangan dari PT Hilcon sendiri? Nah, cara net profit itu sudah terbilang bagus karena PT Hilcon sendiri dalam 5 tahun terakhir itu mencetak laba yang positif secara 5 tahun berturut-turut. Sedangkan bagaimana terkait dengan EPS-nya, karena saham Hilcon sendiri sejak IPO sudah membagikan dividen, jadi earning per share-nya juga merupakan EPS yang positif. Nah, tapi yang perlu kita cermati bahwa PT Hilcon sendiri merupakan saham yang ada di tier 2, artinya bukan saham yang blue chip atau bukan saham yang paling banyak diminati oleh kebanyakan investor pada umumnya. Nah, sedangkan pada rasio utangnya, perlu kita lihat bahwa saham Hilcon sendiri itu memiliki debt equity ratio atau rasio utang lebih dari 1, di mana nilai pastinya ada di 1,51 dikali dengan modal yang mereka pakai. Nah, sedangkan bagaimana dengan current ratio-nya? Nah, current ratio-nya secara aset lancarnya dan dari liabilitas atau dari utang piutang jangka pendeknya juga tidak bagus, sedangkan dengan net profit margin-nya juga kurang dari 10% atau ada di 1,16%. Terus bagaimana dengan return of equity-nya? Itu ada di 38% atau 0,38%, di mana yang baiknya adalah return of equity-nya itu ada di atas dari 15%. Nah, sedangkan bagaimana dengan price book value-nya? Nah, price book value-nya juga tidak begitu menarik karena ada di 1,94. Ya, walaupun itu ada di atas 1 atau 0,9 atau hampir 2 kali lebih besar dari harga wajarnya, tapi itu tidak menunjukkan sebagai sentimen positif dari para investor yang memegang saham Hilcon. Nah, tapi bagaimana dengan analisis teknikal dari PT saham Hilcon sendiri serta neraca keuangan lainnya? Nah, sebelum kita masuk ke analisis teknikal, kita lihat bahwa si saham Hilcon sendiri itu sudah membagikan dividen semenjak mereka IPO di 2023, itu konsisten melakukan pembagian dividen, ada di 2023, kemudian ada di 2024. Nah, terus bagaimana dengan capital expense-nya? Capital expense-nya dari 2019 itu sampai dengan 2003 sebelum IPO itu mengalami penurunan, namun setelah mereka IPO itu mengalami kenaikan. Ini artinya bahwa ada sentimen positif yang diberikan investor bahwa si PT Hilcon sendiri atau dari saham HIL sendiri akan melakukan expand dari kegiatan yang sementara mereka lakukan sekarang, baik itu di bidang properti seperti yang kita lihat di awal tadi, kemudian ada di bidang mining, serta beberapa manajemen aset lainnya. Nah, terus bagaimana dengan return of asetnya? Return of assets mengalami penurunan pada tahun 2021, sedangkan return of equity-nya mengalami penurunan pada 2020. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini bisa berubah atau bisa mengalami kenaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa prospek jangka panjang dari nikel sendiri yang ada di dunia serta batu bara itu mengalami kenaikan yang sangat-sangat pesat, terutama pada bidang nikel. Nah, nanti itu juga akan mempengaruhi terkait dengan sentimen apa yang diberikan oleh pasar terhadap saham Hilcon sendiri. Nah, bagaimana dengan neraca keuangan versus analisis teknikalnya? Sekarang kita masuk pada analisis teknikalnya. Nah, sekarang kita masuk pada analisis yang kedua, merupakan analisis teknikal dari saham Hilcon itu sendiri. Nah, tercatat bahwa pada saat mereka IPO itu tercatat bahwa ada di sekitaran angka di 1.500. Yang perlu kita ketahui bahwa saham Hilcon sendiri mengalami stock split di 2023, jadi 1.250 dibagi 5. Jadi saya sekitaran mereka IPO ada di 250, karena kita sudah tahu bahwa si saham Hilcon sendiri sebelum mereka stock splitnya telah terjadi stock split 1:5. Nah, tercatat bahwa saham Hilcon sendiri itu terdapat 3 triple top di 630 plus minus 630, di mana SBR satunya ada di 294, sedangkan SBR 2-nya ada di 460. Nah, sedangkan support strongnya dari PT Hilcon sendiri itu ada di 200, ada di poin 185, sedangkan resisten tertingginya itu ada di 800. Nah, secara jangka panjangnya atau dalam waktu dekatnya terlihat secara umumnya itu mengalami trending down, namun perlu kita lihat bahwa telah terjadi sentimen positif
yang ditunjukkan dari indikator volume yang ada di bawah sini, mulai dari April 2025 sampai dengan Oktober 2025. Nah, secara garis besarnya kita bisa melakukan entry sell pada sekitaran harga 180 yang merupakan harga terendah dari saham Milcon sendiri, atau juga kita bisa melakukan pembelian pada area-area toleransi di 190 harganya. Kemudian target profit yang pertamanya itu ada di 294, sedangkan target profit yang keduanya itu ada di 460. Jadi saran secara teknikal dalam jangka pendeknya untuk saham Milcon sendiri itu tidak menarik untuk dilakukan pembelian, namun secara jangka panjangnya melihat dari neraca keuangan, kemudian perkembangan dari yang beredar, kita bisa melakukan opsi buy secara teknikal dalam long term atau dalam jangka panjang. Nah, begitu terkait dengan analisis teknikal sederhana dari saham Hilcon. Nah, bagaimana terkait dengan kesimpulan dan insight dari saham Hilcon sendiri dengan kode HIL? Nah, secara singkatnya, saham Hilcon itu merupakan kode saham dengan prospek yang cerah, tapi perlu kita ingat bahwa ada risiko. Yang perlu kita ingat bahwa setiap ada peluang pasti ada risiko, di mana ada risiko yang besar tentu juga ada return yang besar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Hilcon itu punya kontrak yang solid dan prospek cerah di sektor tambang, terutama pada sektor tambang nikel. Sedangkan untuk investasinya sendiri cocok untuk investor yang percaya dengan masa depan batubara dan nikel yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan dari tambang nikel dan batubara Indonesia untuk beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan, serta ada beberapa kontrak jangka panjang yang telah dilakukan oleh investor asing yang ada di Indonesia untuk melakukan produksi di bidang nikel dan batubara. Nah, tapi itu kalau kita misalnya ngomongnya terkait dengan peluang yang kemungkinan yang akan kita dapatkan. Nah, terus bagaimana dengan risikonya? Risikonya tentunya terkait dengan keputusan pemerintah yang akhir-akhir ini telah marak dilakukan kebijakan moneter, dan itu juga tidak menjadi masalah. Yang penting kita ketahui bahwa setiap ada risiko tentu ada peluang di belakangnya. Nah, kalau menurut kalian saham Hilcon ini layak untuk dikoleksi secara jangka panjang atau seperti apa ketika kita sudah melihat analisis secara fundamental, kemudian kita sudah lihat analisis teknikal serta prospek jangka panjang yang akan ada di depan. Nah, jika kalian punya pendapat, tulis komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dari YouTube Rivaldi Insight. See ya teman-teman.